Jujur, sedikit pun saya tidak pernah berpikir kalau saya akan bisa memiliki Samsung Galaxy S7 Edge. Tahu sendiri kan harganya berapa? Ya, 9 juta lebih men. Tapi, setelah saya menabung selama berbulan-bulan, alhamdulillah, akhirnya saya dipinjemin si Samsung Galaxy S7 Edge ini. Jujur saja, ini hanya HP pinjaman untuk saya review. HP seharga 9 juta lebih ini, apakah memang layak untuk dibeli? Dan sekarang sebenarnya harganya sudah turun, karena sudah ada sang adiknya yang terbaru yaitu Samsung Galaxy S8. Apakah masih layak untuk membeli Samsung Galaxy S7 Edge ini? Mari coba kita ulas pelan-pelan. Apakah sebaiknya Anda masih layak untuk membeli S7 Edge ini ataukah tidak? Dan HP yang saya review ini adalah Samsung Galaxy S7 Edge versi resmi Shein atau Samsung Indonesia. Buat kamu yang ngebet pengen punya Samsung Galaxy S7 Edge ini, saran saya mending ambil yang second saja namun garansi resmi Shein. Alasannya kenapa? Karena harga barunya sekarang tidak beda jauh dengan Samsung Galaxy S8 yang sudah lebih baru. Kalau punya budget untuk beli HP baru S7 Edge, kenapa nggak sekalian S8? Harga secondnya sekarang masih di angka 6 jutaan untuk yang versi 32 GB. Bagi kamu yang ngebet banget namun punya dana 5 juta ke bawah, mungkin bisa jadi alternatif cari HP-HP batangan yang ex luar negeri. Namun dengan catatan, mesti harus benar-benar dicek ya kondisinya. Meskipun HP ex luar negeri, asalkan memang kondisinya bagus, tidak ada salahnya untuk dicoba. Toh juga keluaran Samsung kualitasnya bisa diandalkan. Namun tentu saja dengan resiko kalau ada apa-apa, kita bakalan susah untuk mengklaim garansi ataupun servis di Samsung resmi Indonesia, karena pasti bakalan ditolak. Layar merupakan salah satu hal yang sangat dibanggakan dari Samsung Galaxy S7 Edge ini. Lihat saja resolusinya mencapai Quad XD dengan ukuran 5,5 inch, Super AMOLED-nya ditambah HD screen menambah cantiknya layar si Samsung Galaxy S7 Edge ini. Tidak lupa juga ada Always On Display dan juga perlindungan Corning Gorilla Glass 4 di Samsung Galaxy S7 Edge ini. Berbicara mengenai hardware yang dipakai, si Samsung Galaxy S7 Edge ini tentu tidak usah diragukan lagi. Dengan prosesor Exynos seperti kebanyakan Samsung di Indonesia, tentu tidak akan mengalami kesulitan saat kita bermain game, membuka aplikasi, bermultitasking, ataupun hal-hal lainnya yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Lihat saja multitaskingnya dengan RAM 4GB ini, semuanya berjalan begitu enak, begitu lembut, dan tidak ada lag sama sekali. Yang menarik dari layar Edge-nya adalah, kita bisa mengintip notifikasi atau persentase baterai saat kondisi layar sedang mati sekalipun. Tinggal kita menggesek ke atas dan ke bawah, maka dengan sendirinya akan muncul notifikasi yang ada sekarang. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kita temukan di Samsung Galaxy S7 Edge yang belum tentu bisa kita temukan di Samsung Galaxy seri lainnya. Kita bisa merubah resolusi layar mulai dari HD, Full HD maupun Quad HD. Ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerja baterai kita. Semakin resolusinya, semakin irit baterai yang kita gunakan. Selanjutnya adalah Always On Display. Di sini kita bisa mengatur kira-kira apa saja yang akan ditampilkan di saat Always On Display sedang berlangsung. Misalnya notifikasi pesan ataupun WhatsApp atau yang lainnya bisa kita tampilkan di sini. Kita pun juga bisa mengintip notifikasi maupun presentase baterai melalui layar Edge yang ada di sebelah kiri maupun kanan dengan cara menggosoknya sebanyak 2 kali ke atas dan ke bawah. Kita juga bisa menambahkan shortcut di layar Edge-nya ketika layar sudah hidup. Kita bisa menambahkan kontak, galeri, cuaca, info pertandingan, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita tentukan di menu setting di bawah ini. Kamera merupakan hal lain yang diunggulkan dari Samsung S7 Edge. Meskipun belum mengusung dual kamera seperti kebanyakan sekarang,
Namun teknologi dual pixel pada kamera Samsung S7 Edge sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Resolusinya memang cuma 12 megapiksel. Namun jangan salah, resolusi lah bukan segalanya. Umumnya bukaan lensa f1.7 ini berarti cahaya yang ditangkap lebih banyak. Dengan kondisi cahaya yang cukup, kita bisa menghasilkan foto bokeh yang cukup bagus dengan kamera ini. Tidak ketinggalan ada mode Pro di Samsung S7 Edge ini. Kita bisa mengatur manual fokus, white balance, waktu cahaya, ISO, dan lain-lain. Bagi kamu yang pintar memainkannya, tentu akan sangat dimanjakan dengan fitur-fitur ini. Namun buat kamu yang suka simple dan kurang mengerti tentang pengaturan kamera, jangan khawatir, mode auto sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan foto yang diinginkan di Samsung S7 Edge. Begitupun dengan kamera depannya, meskipun resolusi hanya 5 megapiksel, namun hasilnya sangat memuaskan. Jangan samakan dengan 5 megapiksel yang lain ya. Dan berikut adalah contoh foto yang saya abadikan menggunakan Samsung S7 Edge. Hasilnya detail, warnanya akurat dan tajam, minim noise meskipun di kondisi cahaya kurang sekalipun. Apalagi di kondisi yang cukup cahaya. Asal jepret saja kita sudah bisa menghasilkan foto yang bagus. Dynamic range-nya juga bagus, warnanya masih tajam. Noise tentu tidak akan kelihatan di kondisi cukup cahaya. Kita bisa lihat di sini, objek dengan langit warnanya cukup bagus, tidak bertabrakan. Di bagian bawah gubuk terang, di bagian langit itu masih kelihatan jelas. Ini saya memfoto kondisi air yang sedang mengalir. Ini hasil foto di dalam ruangan yang minim cahaya. Masih cukup terang kan? Ini saya menggunakan SDR, hasilnya cukup memuaskan. Dan ini adalah kamera depan menggunakan 5 megapikselnya Samsung Galaxy S7 Edge. Kelihatan terang, tajam, warnanya juga cerah. Dan ini adalah hasil video dari Samsung Galaxy S7 Edge mode auto. Lalu bagaimana dengan kesimpulannya? Ya, kembali dengan pepatah lama, ada harga, ada rupa. Ono rega, ono rupa. Nah, Samsung Galaxy S7 Edge ini sangat masuk akal apabila dibanderol dengan harga di atas 8 juta rupiah. Semua yang kita dapatkan dalam bersmartphone ria bakalan kamu temukan di sini. Oh iya, Samsung Galaxy S7 Edge ini meskipun flagship, namun memiliki slot dual SIM hybrid. Artinya, kita bisa memasang dua SIM sekaligus, tapi tanpa menggunakan microSD. Kalau kita ingin menambahkan microSD, kita harus mengalah, slot SIM kedua tidak bisa diisi oleh kartu SIM. Hal yang sudah sangat jarang kita temukan pada HP-HP flagship sebelumnya. Nah, demikian review dari Samsung Galaxy S7 Edge ini. Mudah-mudahan saya tidak hanya dipinjemin ya, kelak bisa membelinya sendiri untuk dipakai sebagai daily driver saya. Amin.